Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Diah Mukminah El Hashimi, selaku dosen pengampu mata kuliah Qiraatul Quran dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat mendengarkan diskusi pada siang hari ini. Adapun topik yang akan disampaikan pada diskusi kali ini adalah surah-surah pilihan. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah Berliana Repitasari, yang kedua ada Diano Pita, yang ketiga ada Eko Sanjaya, yang keempat ada Padilla Rahma, dan saya sendiri Harmadi yang akan menyampaikan materi tentang melafalkan surah-surah pilihan. Sebagian ulama berpendapat bahwa kata Al-Quran itu mahfuz atau kata yang berhamzah. Al-Yani berpendapat bahwa kata Al-Quran adalah masdar dari kata al-aqo yang berarti salah. Kemudian pengertian secara masdar ini ditransfer menjadi suatu nama untuk ungkapan yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Hal ini berarti penamaan mahfuz sesuatu yang dibaca dengan masdar atau bacaan. Pendapat ini sesuai dengan penurunan Al-Quran dalam bentuk masdar yang berarti bacaan. Kitab suci Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup setiap muslim yang mana membacanya merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mempelajari Al-Quran merupakan tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa generasi penerus akan senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup mereka. Membaca Al-Quran tidaklah sekedar membaca, tapi juga harus melihat, memahami cara membacanya, memahami isi dari bacaan, ataupun sampai bisa mengamalkannya. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu makna-makna melafalkan surat pilihan dalam Al-Quran. Yang pertama, surat Yasin. Surat Yasin adalah qalbu Al-Quran atau jantung Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, setiap sesuatu ada jantungnya. Jantung Al-Quran adalah surat Yasin. Siapa yang membaca surat Yasin, Allah menulis baginya pahala seolah-olah ia menghatamkan 10 kali Al-Quran. Hadis riwayat Darmini dan Tirmizi. Yang kedua adalah surat Al-Kahfi. Keutamaan membaca surat Al-Kahfi, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, niscaya hal ini akan menjadi penerang baginya di antara kedua Jumat. Hadis riwayat Baiki melalui Abu Sa'id. Selanjutnya adalah surat As-Sajadah. Keutamaan surat As-Sajadah adalah barang siapa yang membaca surat ini, Allah memberi catatan amal perbuatannya dari sebelah kanan dan tidak akan menghisap perbuatannya, serta dia akan bersama Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang suci. Selanjutnya adalah surat Al-Fat. Keutamaan surat Al-Fat adalah barang siapa yang membaca surat ini, harta, istri, apapun yang dimilikinya akan terjaga dari kerusakan. Yang kelima adalah surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman mendorong manusia untuk memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah surat Al-Waqiah. Keutamaan membaca surat Al-Waqiah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, niscaya ia tidak akan tertimpa oleh kemiskinan untuk selama-lamanya. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya adalah surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk adalah orang yang membaca surat Al-Mulk sebelum tidur akan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala hingga pagi, dan akan selamat dari siksa kubur dan akan selamat pada hari kiamat hingga ia masuk surga. Yang keempat adalah surat Nuh. Keutamaan surat Nuh adalah barang siapa yang membaca surat ini, Allah Subhanahu wa taala akan menempatkannya di tempat orang-orang yang baik. Yang kesembilan, surat Muzammil. Keutamaan surat Muzammil adalah barang siapa yang membaca surat ini pada waktu Isya dan malam hari akan beraksi untuknya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kehidupan yang baik serta kematian yang baik. Yang ke-10, surat An-Naba. Keutamaan surat An-Naba adalah barang siapa yang membaca surat ini sebelum berakhir. Yang ke-10, surat An-Naba.
Keutamaan surat An-Naba adalah barang siapa yang membaca surat ini sebelum berakhirnya masa 1 tahun, dengan izin Allah dia akan pergi menunaikan ibadah haji. Barang siapa yang membaca surat ini, kelak di hari kiamat Allah akan memberinya minuman yang sejuk. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Prinsip-prinsip pembelajaran melafalkan Al-Quran. A. Tahqiq. Tahqiq ialah membaca Al-Quran dengan menempatkan hak-hak huruf yang sesungguhnya. Metode ini baik sekali untuk kalangan pemula. B. Tartil. Membaca Al-Quran dengan pelan-pelan dan tanpa tergesa-gesa dengan memperhatikan makhrijul huruf, sifat-sifat huruf, mad khosoh, dan hukum-hukum bacaan sehingga suara bacaan menjadi jelas. C. Tadwir. Membaca Al-Quran antara bacaan yang cepat dengan bacaan yang pelan sedang. D. Hadir. Membaca Al-Quran dengan sangat cepat sehingga seakan-akan tidak jelas dalam suaranya. Materi selanjutnya ialah cara-cara membaca Al-Quran yang patut dihindari dalam pembelajaran Al-Quran yang dikemukakan oleh Ahmad Syarifuddin adalah A. Hadamah, yaitu membaca Al-Quran secara tergesa-gesa, terlalu cepat sehingga salah dalam melafalkan hurufnya. B. Al-Lan, yaitu membaca yang tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Tahap belajar melafalkan Al-Quran. A. Membaca Al-Quran dengan cara tartil. Tartil artinya membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan, tidak terburu-buru, dengan bacaan yang baik dan benar sesuai dengan makhraj dan sifat-sifatnya. Dalam kitab Rawaiul Bayan, tartil diartikan bacalah Al-Quran dengan tenang, perlahan-lahan, dan jelas huruf-hurufnya, di mana pendengarnya dapat mendengarkan dengan baik dan sekaligus merenungkan maknanya. Menurut Al-Maraghi, tartil adalah menghadirkan hati ketika membaca, tidak sekedar mengeluarkan huruf-huruf dari kerongkongan dengan mengurutkan wajah, mulut, dan irama nyanyian. Yang B, yaitu mempelajari tajwid. Menurut Minan dalam bukunya menjelaskan ilmu tajwid yaitu ilmu yang mempelajari tentang pemberian huruf akan hak-haknya dan mustakhaknya seperti tafhim, tarkik, qalqalah, ma'ad, dan lain-lainnya. Menurut Hariri dalam bukunya, tajwid menurut bahasa adalah at-tahsin atau memperbaiki. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang mempelajari cara mengucapkan huruf-huruf Al-Quran yang meliputi sifat, makhraj, dan ahkamul huruf. Dan kegunaan mempelajari ilmu tajwid adalah agar tidak ada kesalahan dalam membaca ayat-ayat Allah atau Al-Quran, dan agar ayat-ayat yang kita baca baik secara pengucapan huruf, sifat-sifat huruf sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama ahli qur'an hukum. Mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, sedangkan mengamalkannya adalah fardu ain bagi setiap. Saya akan membacakan materi yang telah dibacakan oleh teman saya tadi. Perkenalkan, nama saya Harmadi, NPM 2151020046. Kemampuan melafalkan Al-Quran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara etimologi, kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kesanggupan, kecakapan, dan kata lain bahwa seorang dikatakan mampu membaca Al-Quran dengan baik ketika ia dapat melafalkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan makhrijul huruf dan kaidah tajwid. Kemampuan membaca Al-Quran adalah kecakapan, kesanggupan, dan kekuatan seseorang dalam membaca Al-Quran secara baik dan benar yang sesuai dengan makhrijul huruf, kaidah tajwid, dan memahami maksud serta mengerti makna yang terkandung dalam bacaan yang membacanya adalah ibadah. Baiklah, demikian tadi diskusi dari kelompok 9. Semoga diskusi materi telah disampaikan fasilitator dapat dipahami dan diterima dengan baik. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.